Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-hafizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah atau tauhid menggunakan kitab Al-Qawaidul Arba'. Empat kaidah memahami tauhid dan syirik. Oh ini bukan. Mik dalam. Yang kita bahas yaitu kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah. Maksudnya 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Ya. Ada sudah 2 kaidah yang kita bahas dalam buku ini. Kaidah pertama yaitu kita harus mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta, penguasa, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, tapi keyakinan mereka itu tidak cukup menjadikan mereka Muslim. Karena apa? Mereka baru mengesahkan Allah dalam satu tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Dan seorang tidak dianggap Muslim hanya dengan satu tauhid, harus mempraktekkan tauhid berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Nah, inilah yang tidak dipraktekkan oleh musyrikin Arab, musyrikin Quraisy, musyrikin yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ya, mereka meyakini Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tapi mereka ibadahnya kepada Allah dan juga kepada berhala-berhala mereka, dan juga beribadah kepada malaikat, kepada orang soleh. Makanya mereka dianggap musyrik. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua yang perlu kita ketahui, yang disebutkan Syekh, annahum yaquluna ma da'awnahu wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurba wasyafa'ah. Mereka, orang-orang musyrik yang diperangi Nabi, mereka berkata, kami tidak berdoa kepada berhala-berhala dan tidak pula kami menghadap kepada mereka kecuali dalam rangka mencari kedekatan dengan Allah dan supaya dapat syafaat dari mereka. Artinya kaidah kedua, bapak-bapak dan ibu, kesimpulan dari kaidah kedua, tujuan orang musyrik beribadah pada berhala yaitu dua. Ada dua. Pertama, supaya dekat dengan Allah. Lalu kedua, supaya dapat syafaat dari berhala-berhala mereka, supaya dapat syafaat dari orang soleh, supaya dapat syafaat dari para malaikat, supaya dapat syafaat dari orang-orang atau makhluk yang mereka agungkan, jin dan semacamnya. Nah, ini tujuan mereka beribadah. Ya, karena itulah mereka dianggap musyrik. Walaupun tujuannya mulia, seakan-akan mulia kan, mencari kedekatan dengan Allah, tapi caranya batil. Sebab mereka beribadah pada selain Allah. Ini nggak boleh ibadah pada selain Allah. Itulah syirik. Walaupun dengan alasan apa? Supaya dekat dengan Allah, supaya dapat syafaat dari orang yang mereka sembah. Tetap ini tidak dibenarkan. Dan alasan mereka beribadah seperti itu sama dengan alasan orang-orang berbuat syirik di zaman sekarang. Sama saja. Karena orang-orang yang para penyembah kuburan keramat, di antaranya bapak ibu, mereka pun seperti itu juga. Ketika tanya, kenapa kamu beribadah kepada ini? Kalau beribadahlah kepada Allah. Alasannya apa? Kami ini orang
sedangkan penghuni kubur ini adalah orang-orang yang bersih. Kalau kami langsung kepada Allah, ya sopan, harus lewat mereka. Nah ini sama seperti orang musyrik juga. Orang-orang musyrik ketika beribadah pada berhala, ya tujuannya begitu kan? Mereka merasa diri mereka salah, banyak dosa, kotor. Makanya kalau minta kepada Allah dianggap tidak sopan. Makanya mereka ibadah pada berhala, supaya berhala ini menyampaikan hajat mereka kepada Allah, supaya mereka dekat dengan Allah, supaya mereka dapat syafaat dari para berhala itu, sehingga selamat dari siksa Allah. Nah ini sama Bapak-bapak dengan orang-orang yang melakukan syirik di zaman sekarang. Ya walaupun mungkin medianya beda. Kalau zaman dahulu sebenarnya sama, nggak jauh beda sih. Zaman dahulu mungkin berupa patung, berupa pohon, atau berupa mungkin sajen atau apapun ya. Zaman sekarang mungkin berupa kuburan. Dan sebenarnya kuburan pun zaman dahulu pernah juga dijadikan media ajang syirik. Ya contohnya Lata, nanti bapak akan kita bahas. Lata ini orang soleh di zaman dahulu, suka bagi makanan untuk jamaah haji. Ketika meninggal Lata, orang-orang musyrik di Mekah mereka mendatangi kuburnya. Pertama tujuan untuk mengenang jasanya, mengenang kemuliaannya. Dia orang saleh. Lama kelamaan sering datang ke kuburnya, berubah niatnya. Tadinya sekedar ziarah kubur ibaratnya, langsung berubah jadi berdoa di sisi Allah, berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Dengan alasan apa? Berdoa di kubur lebih mudah dikabulkan. Ini kan sama dengan orang zaman sekarang kan? Sengaja melakukan perjalanan jauh hanya untuk doa di dekat kubur. Katanya doa di dekat kubur ini, kubur wali ini, doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah dibandingkan di masjid. Nah ini sama. Dulu mereka begitu, musyrikin Quraisy, musyrikin Arab, mereka mendatangi makamnya Lata, doa kepada Allah karena keyakinan lebih mudah dikabulkan. Terus begitu sampai akhirnya setan terus menjadikan mereka makin jauh, lupa ilmu. Akhirnya yang tadinya makam ini dijadikan sekedar untuk mengenang jasa, akhirnya makam tersebut disembah, berubah Bapak. Sama seperti orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Kan ketika mereka meninggal, saya akan membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat patung-patung di majelis-majelis mereka, di kubur mereka. Nah pertama tujuannya untuk mengenang jasa mereka. Namun setan tidak tinggal diam. Setan membisikkan terus, datangilah kubur tersebut, datangilah patung itu untuk mengenang, terus gitu. Sampai ketika ilmu agama mulai dilupakan, akhirnya pertama untuk mengenang, akhirnya mereka ibadah di situ. Terus saja begitu, ibadah kepada Allah di situ, di dekat patung itu. Lama-kelamaan setan terus mempermainkan mereka sedikit-sedikit, sehingga akhirnya patung itu yang tadinya dibuat untuk mengenang jasa orang soleh, di kemudian hari malah patung itu disembah. Nah itu Bapak-bapak. Jadi kejadian yang menimpa umat terdahulu terjadi juga pada umat sekarang. Makanya ada istilah at-tarikh ya'udu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri. Artinya apa Bapak? Apa yang terjadi zaman dahulu sangat besar kemungkinan terjadi di zaman sekarang. Ya contohnya syirik. Syirik zaman dahulu, syiriknya medianya apa? Patung, terus kuburan, terus gambar-gambar. Nah sekarang pun seperti itu, akan mengulang dengan sendirinya. Nah itu Bapak-bapak, itu kaidah kedua, bahwasanya tujuan orang-orang musyrik menyembah berhala, menyembah orang soleh, malaikat dan semacamnya, dua tujuannya. Pertama, supaya dekat dengan Allah. Kedua, supaya dapat syafaat. Lalu ketiga, kaidah ketiga, nah ini yang kita bahas kemarin, yang pertama sebelumnya. Kaidah ketiga, Nabi SAW diutus kepada umat yang berbeda-beda cara ibadah mereka, berbeda-beda peribadatan mereka,
berbeda-beda sembahan mereka. Ini kaidah ketiga. Nabi diutus kepada umat di suatu zaman di mana orang-orang berbeda-beda peribadatan mereka dan berbeda-beda sembahan mereka. Di antara mereka, ini zaman Nabi, ada yang beribadah kepada malaikat, para malaikat. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan dan batu-batuan. Itu Bapak. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Nah, ini kaidah ketiga yang perlu kita pahami dengan baik. Artinya Nabi, Bapak-bapak dan Ibu, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi di Mekah ketika itu, jangan kita bayangkan yang disembah orang musyrik ketika itu cuma satu saja, patung saja. Nah, macam-macam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan. Ini keadaan orang-orang musyrik di zaman ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sembahannya beda-beda, tidak cuma satu. Namun walaupun mereka berbeda-beda sembahan mereka, tapi Nabi menganggap mereka satu, yaitu musyrik. Nabi tidak beda-bedakan. Oh, kalau ini yang nyembah matahari bulan kita tentang. Kalau yang nyembah orang soleh kita biarkan. Nah, Nabi tidak membeda-bedakan. Nabi tetap menyamakan mereka semua dan mencap mereka musyrik dan memerangi mereka semua. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka, orang-orang musyrik tersebut, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini maksudnya syirik. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi syirik dan agama seluruhnya milik Allah. Artinya sampai orang-orang mengesahkan Allah. Nah, artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapapun yang melakukan syirik, entah dengan menyembah para nabi, para malaikat, terus orang soleh, orang tidak soleh, menyembah matahari, bulan, pepohonan, bebatuan, semua mereka adalah syirik dan semua mereka layak diperangi. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang sekarang nyembah kuburan, ya sama seperti orang yang nyembah bulan. Jadi kalau nyembah bulan ini harus tentang, kalau nyembah kuburan kita pelihara, kita lestarikan. Nah, semuanya syirik, semuanya harus diberantas. Kalau memang punya kekuatan, tentu saja Bapak, yang bagian eksekusi ini penguasa, bukan rakyat biasa. Karena kalau rakyat biasa yang bergerak, yang timbul apa? Kacauan. Tugas kita hanya cuma menyampaikan. Yang mengeksekusi penguasa, pemerintah. Jadi kita tidak boleh bilang, oh lihat syiriknya langsung hancurkan apa. Sehingga akhirnya terjadi keributan. Tugas kita sebagai rakyat kita cuma menyampaikan, oh itu syirik, tinggalkan. Selesai. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima, innalillah. Ya, artinya gimana kalau nggak terima, innalillah. Tapi kita tidak bisa maksa mereka untuk itu, ya. Nggak bisa kita memaksa, ya. Nah itu Bapak-bapak. Nah, apa dalilnya bahwasanya orang-orang musyrik ada yang menyembah bulan dan matahari? Syekh sudah menyebutkan dalam pertemuan sebelumnya, surat Fussilat. Nggak perlu saya ulangi lagi ya, karena ayatnya panjang. Ya, atau saya baca terjemahannya saja. Allah katakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah katakan tadi di antara tanda-tanda kuasa Allah yaitu matahari dan bulan. Setelah itu Allah katakan jangan sujud kepada
ketika Allah menyatakan jangan sujud kepada matahari dan bulan, kira-kira ketika itu ada tidak orang yang sujud kepada matahari dan bulan? Ada. Makanya Allah larang. Ini menunjukkan di zaman Nabi dulu, di zaman Nabi diutus, ada orang musyrik yang nyembah matahari dan bulan. Nah itu pertama. Lalu apa dalilnya? Ada orang-orang musyrik yang nyembah malaikat. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Seorang nabi tidak mungkin menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Seorang nabi tidak mungkin menyuruh kalian menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Nah, ketika Allah nyatakan gak mungkin seorang nabi menyuruh kalian menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Nah, ketika Allah mengabarkan seperti itu, kira-kira ada tidak yang menyembah para malaikat? Sudah ada. Orang musyrikin Arab ada yang menyembah malaikat. Para ulama menyatakan kaum Sabi'ah. Dan musyrikin Quraisy sendiri, mereka menganggap malaikat ini bisa memberikan syafaat juga. Makanya mereka kadang beribadah kepada malaikat. Karena apa? Kata orang-orang musyrikin Quraisy, para malaikat adalah putri Allah, anak perempuan Allah. Jadi mereka menyatakan Allah punya anak perempuan. Jadi ini anak perempuan Allah. Tapi anehnya mereka sendiri musyrikin Quraisy nggak suka anak perempuan. Kalau mereka lahir, Bapak, misalkan ada istri mereka yang hamil besar lalu melahirkan, ini disebutkan kalau oleh tafsir dalam tafsir At-Tabari. Jadi ada dua cara mereka melenyapkan anak perempuan. Pertama, kalau istri mereka ada di antara istri mereka yang mau melahirkan, digalilah lubang di sisi si perempuan ini, lubang. Maka ditumbuh kandang. Kalau ternyata lahir laki-laki, wah langsung dibangga-banggakan. Anak laki-laki, calon pendekar, calon mereka bangga dengan anak itu. Nah, tapi kalau ternyata yang lahir perempuan, langsung ambil, harus subur. Kan ini udah ada lubang kan, tinggal lahir kan mengempar, namun dikubur begitu. Istrinya tuh apa? Istrinya perempuan. Ya itulah betapa bodohnya orang musyrik. Jadi kalau yang lahir perempuan langsung masukin ke lubang yang di samping, lalu kubur gitu. Ini cara pertama. Ini cara yang mungkin ya sadis juga kan. Tapi kalau yang lebih sadis yang kedua, menurut saya, ketika lahir anak perempuan, kalau laki-laki udah langsung di rawat, udah dibangga-banggakan. Tapi kalau lahir anak perempuan, dibiarkan dulu hidup, dikasih makan, dikasih ASI ya, sampai umur 4 tahun. Sampai udah ngomong abi, ayah, bapak, ibu, umi kayak gitu kan. Nah setelah itu dibawa ke padang pasir dan disediakan situ lubang besar. Lalu berkata kepada si anak, tengok nak, yang anaknya langsung ke dalam lubang itu lalu dikubur. Dalam keadaan si anak ini manggil abi, ayah. Betapa buasnya orang-orang musyrik, kejamnya mereka terhadap anak perempuan sampai seperti itu. Kalau menurut saya pribadi lebih menyedihkan yang kedua. Karena apa? Dia udah bisa ngomong, kan? Atau lebih parman? Satu yang kedua sama aja. Nggak, maksudnya dua-duanya sadis ya, tentu sadis. Tapi kalau saya pribadi lebih sadis lagi yang kedua. Karena apa? Anak udah bisa ngomong, lagi lucu-lucunya, bapak, ibu, ngomong apa kan? Tiba-tiba dilemparkan ke dalam lubang, lalu dibenam dalam pada dia bisa manggil abi, ayah, udah sampai gak ada suaranya. Nah ini orang musyrikin Arab zaman dahulu. Mereka membenam hidup-hidup anak perempuan. Mereka sangat membenci anak perempuan. Tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya. Aneh kan? Mereka sendiri, bagi mereka punya anak perempuan aib. Tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya anak perempuan, dan itu bukan aib. Nah ini menunjukkan betapa bodohnya orang-orang musyrik, dan menunjukkan juga bahwa syirik akan menyebabkan
hilangnya kecerdasan seorang. Orang kalau udah berbuat syirik ke Bapak, kecerdasan hilang. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi di antara orang musyrik ada juga yang menyembah para malaikat ya. Dalilnya tadi yang disebutkan surat Al-Imran. Lalu berikutnya dalil tentang ada orang-orang musyrik yang menyembah para nabi. Jadi bukan cuma menyembah malaikat. Tadi kan yang pertama matahari dan bulan. Kedua ada orang musyrik yang menyembah malaikat. Dan yang ketiga ada orang musyrik yang menyembah para nabi ya. Dalilnya apa? Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Siapa Isa putra Maryam? Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku? Apakah engkau berkata kepada manusia di zamanmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Apakah engkau berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Kira-kira apa jawaban Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Sangat tidak pantas bagiku mengucapkan apa yang tidak benar. Artinya tentu saja Nabi Isa tidak mungkin berkata kepada umatnya, jadikan aku sembah. Jangan kalian ibadah kepadaku. Tidak mungkin Nabi Isa berkata kepada umatnya, kepada muridnya, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, rukuklah kepadaku, sujudlah kepadaku. Tidak mungkin. Nah, Bapak, ketika Allah mengabarkan, bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau berkata kepada umat manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Ketika Allah mengabarkan demikian, itu menunjukkan ada di zaman dulu orang yang menyembah Isa. Bukan dulu saja, terus sekarang ada. Ya kita udah nggak perlu sebutkan namanya, ada kan? Nah itu menunjukkan bahwa di zaman Nabi orang musyrik ada juga yang menyembah para nabi, di antaranya Nabi Isa. Nah, jadi jelas Bapak ya, ada yang menyembah matahari bulan, ada yang menyembah apalagi tadi para malaikat, dan ada yang menyembah para nabi ya. Lalu berikutnya wa dalilus sholihin. Dalil, nah ini baru kita bahas ya. Kata Syekh rahimahullah, wa dalilus sholihin, dalil tentang orang-orang soleh. Maksudnya dalil bahwasanya ada orang-orang musyrik yang menyembah orang-orang soleh. Jadi orang soleh juga dijadikan sembahan. Dalilnya apa? Qaulu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56-57, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan menuju Tuhan mereka. Mereka sendiri mencari jalan, mencari wasilah menuju Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Tuhan mereka? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan siksa. Saya ulangi lagi, ini ayat ke-57 ya. Orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan menuju Tuhan mereka. Orang-orang yang mereka seru, mereka sih maksudnya apa? Orang soleh, orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang diseru oleh orang musyrik, yang dipanggil-panggil oleh orang musyrik, mereka sendiri mencari jalan menuju Tuhan mereka, mencari jalan menuju Allah. Siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah? Artinya orang-orang soleh berlomba-lomba agar bisa dekat dengan Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Orang-orang soleh ini yang disembah ini, dan takut akan siksa. Nah, Bapak-bapak, ayat ini dalam surat Al-Isra ini, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 3 tafsiran terkait ayat ini. Pertama, ada yang ahli tafsir, mufassir yang menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang jin, para jin yang disembah oleh musyrikin Arab. Kenapa? Jadi
mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka sendiri mencari jalan menuju mereka. Maksudnya apa? Dulu orang-orang musyrik Arab menyembah jin. Mereka beribadah kepada jin. Lalu di kemudian hari ternyata jinnya masuk Islam. Namun mereka para penyembahnya tidak tahu kalau jin ini sudah masuk Islam. Akhirnya apa? Mereka terus beribadah kepada jin ini, padahal jinnya sudah masuk Islam. Maka Allah katakan mereka orang-orang makhluk-makhluk yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan menuju Allah. Artinya mereka sendiri hamba Allah, beribadah pada Allah. Bagaimana bisa kalian malah beribadah pada mereka? Jelas Bapak ya? Jadi ayat ini turun tentang jin. Ini penafsiran pertama, jin, ayat ini. Lalu kedua, para ulama menyatakan ayat ini turun, ini penafsiran kedua ya. Ayat tadi turun mengenai, atau ayat ini turun atau berbicara tentang para malaikat. Jadi maksud orang-orang makhluk-makhluk yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan menuju Allah. Maksud mereka di sini adalah para malaikat. Ini penafsiran kedua. Ya, dan memang ada para penyembah malaikat atau sobiha. Lalu penafsiran ketiga yang disebutkan Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Maksudnya yaitu para nabi dan orang soleh. Para nabi di sini maksudnya Nabi Isa. Sedangkan orang soleh di sini maksudnya yaitu Uzair. Uzair adalah orang soleh dari kaum Yahudi. Nah ini Bapak-bapak, dari tiga penafsiran ini berarti menunjukkan ada orang-orang musyrik yang menyembah orang soleh. Ya contohnya Uzair. Ya bukan Uzair saja, kalau Uzair kan kaum Yahudi. Musyrikin Arab pun ada. Contohnya Lata. Lata kan orang soleh. Nah ketika meninggal, orang musyrik beribadah pada Lata yang diwujudkan dalam bentuk batu putih berukir. Jadi ketika mereka ibadah pada batu putih berukir, bukan artinya mereka beribadah pada batunya, bukan maksudnya. Tapi maksudnya beribadah pada orang soleh yang diwujudkan dalam bentuk batu. Jelas Bapak ya? Nah itu sekali lagi menunjukkan ada orang musyrik di zaman dahulu yang menyembah orang soleh. Lalu berikutnya kata Syekh rahimahullah, wa dalilul asjar wal ahjar, dalil tentang pepohonan dan batu-batuan. Maksudnya apa? Dalil tentang atau dalil bahwa ada orang-orang musyrik yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Apa dalilnya? Qaulu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yaitu yang terakhir. Kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, yang terakhir. Di sini Allah menyebutkan tiga berhala. Berhala siapa? Musyrikin Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Lata. Lata itu apa? Lata itu berhala musyrikin Arab yang berupa batu putih berukir. Lalu setelah itu dikasih tembok. Ini letaknya di Taif. Lata. Ini orang apa? Berhala yang diagungkan oleh orang Mekah dan Taif. Berarti berupa batu putih, dan ini sekali lagi batu putih artinya ini lambang dari Lata, orang soleh dahulu ya. Ini Lata. Sedangkan Uzza ini berupa pohon keramat. Pohon dikasih bangunan lalu dikasih kelambu di daerah Nakhlah antara Taif dan Mekah. Ini berhala Quraisy. Jadi sudah ada yang tadi batu, yang kedua apa? Pohon. Lalu ketiga Manat. Manat itu berhala Quraisy yang berupa patung. Letaknya di daerah Mushallal antara Mekah dan Madinah. Lihat, Lata tadi berupa apa? Batu kan. Kalau apa? Uzza pohon. Lalu Manat patung. Yang satu batu berkah, batu keramat. Yang satu lagi pohon keramat, satu lagi patung keramat. Nah, Bapak ada nggak zaman sekarang seperti itu? Banyak. Nah, lihat tuh. Artinya syirik zaman dahulu nggak jauh beda.
Lihat sama aja. Sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri. Disebutkan oleh para ahli sejarah. Nah, itu Bapak ini menunjukkan ada orang yang beribadah kepada apa? Bebatuan dan pepohonan. Ya. Itu dalam Al-Quran. Ada pun dalam hadis, Syekh menyebutkan sini, wa hadits Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Qal hadits Abu Waqid Al-Laythi, semoga Allah meridainya, ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi menuju Hunain. Wa nahnu hudatsau 'ahdin bi kufr. Dan ketika itu kami baru saja lepas dari kekafiran. Artinya apa? Baru lepas dari kekafiran. Mu'allaf. Jadi mereka keluar menuju Hunain, mau perang nih, bersama Nabi. Dalam keadaan mereka mu'allaf, baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan ketika itu orang-orang musyrik punya pohon bidara yang mana mereka iktikaf di sekitarnya. Iktikaf artinya apa? Berdiam diri, ya, seperti kita iktikaf di masjid, berdiam diri untuk ibadah. Nah, jadi orang-orang musyrik ketika itu punya pohon bidara yang mereka iktikaf di situ, berdiam diri di situ dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Supaya apa kira-kira? Supaya senjatanya dan bisa menebas musuh, tidak meleset dalam kayak itu. Nah, mereka orang musyrik punya pohon bidara yang digunakan untuk berdiam diri sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Yuqalu laha data anwa. Pohon tersebut, pohon bidara tersebut dinamakan Datu Anwa. Kasih apa ya? Datu Anwa. Mereka punya pohon namanya Datu Anwa. Ya. Famarorna bisidratin. Maka kami pun melewati pohon bidara. Fakulna, lalu kami katakan, ini para sahabat yang baru masuk Islam. Kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwa. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwa. Pohon untuk apa? Nah, buatkan untuk kami Datu Anwa sebagaimana mereka punya Datu Anwa. Untuk apa? Berdiam di sekitarnya dan senjata mereka supaya berkah. Maka apa reaksi Rasulullah? Allahu Akbar. Allah Maha. Tandanya apa? Sujud. Marah. Inna hasunan qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat bani Israil Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar. Demi Allah yang jiwa pada tangannya, ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Apa yang kalian ucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa ketika mereka baru selamat dari kejaran Fir'aun, lalu menyaksikan ada orang-orang menyembah berhala? Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan seperti mereka punya sembahan. Baru selamat dari kejaran Fir'aun, buatkan untuk kami sembah sebagaimana mereka punya sembahan. Maka Musa pun berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh. Nah, ini Bapak, sekali lagi menunjukkan, perhatikanlah, menunjukkan orang-orang musyrik ada yang beribadah kepada apa tadi? Pohon keramat. Nah, Ustaz, tapi kan orang musyrik itu tidak sujud ke pohon kan? Iya, memang tidak sujud. Siapa? Mereka kan cuma itikaf kan? Iya, itikaf. Dan mereka menggantungkan, iya kan Tuhan. Itu walaupun mereka tidak sujud ke pohon, tidak rukuk ke pohon, tapi ketika mereka menggantungkan senjata-senjata ke pohon dalam rangka mencari berkah, itu dianggap ibadah kepada pohon. Ya, itu menunjukkan bahwa ada orang di zaman dulu yang beribadah pada pohon dan bebatuan. Jelas Bapak ya? Berarti semua di zaman Nabi ada orang beribadah kepada ini, kepada itu, kepada ini, kepada itu. Ibadahnya, sembahannya beda-beda, tapi Nabi menganggap mereka semua sama, musyrik dan diperangi oleh Nabi dan tidak ada yang dikecuali. Nah, jelas Bapak ya? Yang mungkin cukup, mungkin kajian kita ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut kaidah terakhir dari
kitab Al-Qawaidul Arba'ah ya. Tinggal kaidah keempat. Jadi kalau udah kaidah keempat selesai, nanti kita mungkin bahas kitab baru namanya kitab Masail Al-Jahiliyah. Permasalahan jahiliyah. Maksudnya apa? Sifat-sifat jahiliyah yang terjadi di zaman jahiliyah, sifat-sifat buruk yang terjadi di zaman jahiliyah yang perlu kita jauhi. Ya, insyaallah ini pada pertemuan ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.